kita kan bicara tentang bagaimana Bank Indonesia akan memulai tahapan-tahapan melaunching CDBC atau rupiah digital. Ya. Salah satu tahapannya adalah dengan memulainya dari wholesale rupiah, ya, wholesale digital rupiah. Ya. Dan untuk itu berarti akan menseleksi mereka yang akan terpilih yang akan ikut bergabung sebagai wholesale dari digital rupiah. Persyaratan yang dikenakan oleh Bank Indonesia untuk yang mereka yang akan menjadi wholesale rupiah itu adalah salah satunya adalah persyaratan infrastruktur dan keamanannya. Ya. Dan untuk itu Bank Indonesia akan memilih mereka yang menurut kriterianya Bank Indonesia sudah memenuhi kriteria keamanan tersebut, infrastruktur dan keamanan tersebut. Dan saya kira ini yang akan memenuhi kriteria itu adalah bank-bank yang benar-benar yang selama ini sudah memiliki jejak, ya, rekam jejak di dalam pengelolaan layanan digital, termasuk layanan uang elektronik. Ya, mereka yang sudah memiliki pengalaman panjang ya di dalam pengelolaan uang elektronik ini tentunya memiliki kelebihan untuk ikut lebih awal sebagai wholesale dari digital rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Baik, Pak Peter, kalau pandangan Anda wholesale CBDC rupiah ini akan ditargetkan untuk seperti apa begitu secara teknis atau secara prakteknya begitu. Dimana kita tahu juga sebenarnya transaksi digital ini lebih banyak tergerak oleh transaksi retail. Ya, nah, untuk sementara memang untuk yang uang elektronik money yang sekarang ini kita pergunakan umumnya itu dipergunakan untuk retail, untuk transaksi-transaksi yang sifatnya kecil dengan menggunakan platform ya yang sekarang ini berkembang yaitu terutama di e-commerce ya sebagai pelengkap dari layanan digital di e-commerce ya itu yang biasanya kita gunakan untuk menggunakan uang digital ya uang elektronik ya. Sementara yang akan digagas oleh Bank Indonesia justru adalah sebaliknya. Di wholesale itu lebih sifatnya untuk transaksi besar ya, untuk mensupport transaksi di pasar keuangan misalnya. Ya ini tentunya makanya ini Bank Indonesia sendiri sebenarnya masih belum final ya konsepnya ya apakah ini benar akan wholesale atau nanti akan bersamaan wholesale dan retail ya. Tetapi yang sekarang ini yang sudah terbayangkan, yang sudah tersajikan di dalam white papernya Bank Indonesia adalah wholesale terlebih dahulu. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk transaksi-transaksi besar di pasar keuangan. Termasuk juga transaksi di operasi moneter yang tentunya nilainya akan sangat besar. Ini akan menjadi sesuatu yang akan menarik kalau menurut saya. Karena di satu sisi Bank Indonesia mempersiapkan untuk transaksi besar, uang digital untuk transaksi yang besar, sementara yang masyarakat sudah mulai terbiasa menggunakan uang elektronik money yang juga adalah sebenarnya adalah digital money untuk transaksi-transaksi kecil. Sehingga sekuen yang dipersiapkan oleh Bank Indonesia memulai dari wholesale yang kemudian masuk ke retail itu menurut saya saling melengkapi. Baik, Pak Peter, kalau menurut pandangan Anda rentang waktu yang paling cocok dari wholesale menuju ke CBDC retail ini berapa lama? Nah ini sangat susah untuk menjawabnya Mbak ya, karena tentunya sekali lagi terkait dengan kesiapan tadi ya. Kalau merujuk kepada beberapa negara yang sudah disampaikan oleh Mbak Safrina tadi ya, bagaimana Cina mempersiapkannya itu sekitar 5 tahun ya, kemudian India ya. Bank BI sendiri sebenarnya sudah cukup lama mempersiapkan digital rupiah ya. Launching ini saya menyebutnya sih sebenarnya menyampaikan hasil persiapan yang sudah dilakukan sejak lama oleh Bank Indonesia. Sekarang ini boleh dikatakan launching kemarin itu peletakan batu pertama di dalam upaya membangun bangunan CDBC-nya rupiah. Ya. Dan ini tentunya masih perlu perjalanan panjang lagi bagaimana dari peletakan batu pertama itu benar-benar menjadi terwujud sebuah bangunan yang kita sebut sebagai CDBC rupiah. Dan apakah ini akan cepat atau tidak tentunya akan sangat bergantung kepada bagaimana
BI ya menindaklanjuti setelah launching dari proyek Garuda ini. Saya tidak bisa menyebutkan berapa lama, tetapi kalau 1 tahun saya kira terlalu cepat ya. Mungkin setidak-tidaknya 2 tahun untuk kita bisa meyakini. Karena tadi kan disebutkan juga untuk di Korea, di Jepang itu mereka melakukan uji coba terlebih dahulu. Jepang itu melakukan uji coba dengan 3 bank terbesarnya mereka. Nah, saya kira Bank Indonesia juga akan melakukan hal tersebut. Selain melengkapi dari apa yang sudah tersaji di dalam white paper, Bank Indonesia juga harus melakukan uji coba, terutama untuk meyakinkan semua item, semua fitur-fitur keamanan itu bisa berjalan dengan baik.